Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun saat ini, tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan kita beriman kepada Yesus, maka banyak perkara akan diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. kasih
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi Bu Monan.
Ya, bersyukur kepada Tuhan pagi ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Siapkan hatimu karena Tuhan akan memberkatimu. Terlebih lagi kita pagi ini akan mendengarkan kesaksian dari hambanya yang banyak memberikan inspirasi dalam hidup saya, dari kegigihannya, ketangguhannya di dalam melawan setiap pencobaan hidupnya secara spesial untuk kesehatannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Kembali kami dapat dipertemukan dalam ibadah raya Minggu pagi ini. Kiranya anugerah-Mu Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Karena kami tahu ketika kami membuka hati kami, mengangkat iman kami, pandangan mata hati kami tertuju kepadamu, maka kami akan beroleh berkat besar melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terpuji namamu, pengurapan-Mu atas kami hamba-hambamu. Demi dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ternyata iman itu sederhana. Seringkali kita berpikir sedemikian rupa sehingga kita seakan-akan sangat sulit untuk memiliki iman. Padahal iman itu sangatlah sederhana. Ya, bagaimana kita dapat memiliki iman itu sehingga kita dapat merasakan apa yang kita imani itu, kita dapat mengalami apa yang kita imani itu. Dan sebelum saya berbincang dengan Ibu Monang yang akan banyak memberikan kesaksian bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan harapan saya bahwa kita semua akan diberkati melalui kesaksian beliau. Namun kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang wanita yang sakit cukup lama, 12 tahun pendarahan. Sebagai seorang wanita, Ibu sangat memahami ya, bagaimana pendarahan selama 12 tahun ya. Namun wanita ini memiliki iman yang sangat sederhana, Bu Monang ya. Iman yang sederhana. Kenapa saya mengatakan iman itu sederhana? Yaitu ketika dia mendengarkan berita tentang Yesus. Nah, berita tentang Yesus ini tentunya sangat beraneka berita yang diterima ya. Yesus sebagai penyembuh, Yesus sebagai penasehat dan lain sebagainya. Namun si wanita ini pernah melihat bagaimana Tuhan membuat kesembuhan ilahi,
Maka dia mengatakan, asal dapat kujamah, asal kujamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Terlalu sederhana sekali ya, terlalu sederhana. Dan pagi ini kita sebelum lanjut, saya ingin sekali mendengarkan kesaksian dari Ibu Monang ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan di selatan Solo Baru, melayani bersama dengan suaminya, Bapak Monang Situmeang namanya. Maka saya memanggil Ibu Monang, namanya Ibu Suhartini sebenarnya. Ibu, saya jujur, saya sangat terinspirasi dengan kehidupan Bu Monang, dengan semangatnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Ibu Monang ini sakit sudah hampir 6 tahun. Dan lebih jelasnya lagi, apa yang dirasakan, apa yang dialami, gejala awal, dan bagaimana dia memiliki semangat yang luar biasa yang membawa kekuatan dan kesembuhan baginya. Biar dia cerita. Monggo Bu Monang. Ya, terima kasih Om Bar sebelumnya. Ya, awal tahun 2014 Januari itu saya merasakan sesuatu yang aneh di di payudara saya sebelah kiri. Terus kemudian saya ke rumah sakit dan waktu itu dokter cuman hanya memeriksa, memegang aja. Beliau katakan, Bu, ini gejala kanker dan kankernya ini jenisnya ganas. Jadi harus segera diangkat. Padahal ya sepertinya itu nggak kelihatan gitu ya Om ya. Tapi beliau sudah bilang jenisnya ini sepertinya jenis ganas, harus dioperasi. Kemudian saya cerita sama teman saya di Jakarta. Mereka kaget, mereka bilang, kamu baru dari sini kok udah sakit semacam itu gitu. Sudah, kamu datang aja ke Jakarta, nanti biar semuanya mami yang urus gitu. Kemudian saya ke Jakarta, diuruslah ke rumah sakit yang khusus kanker itu ya, Darmais itu. Dan ternyata dokter pun cuman hanya meraba aja. Beliau pun juga mengatakan ini kayaknya jenisnya juga kanker ganas yang harus diangkat, tapi lebih baik mamografi katanya. Kemudian saya menjalani semua tes itu dan ternyata memang hasilnya demikian. Tapi waktu itu saya kaget, dokter bilang kalau mau operasi biaya operasinya saja ibu harus sedia 30 juta. Itu baru operasi, belum kemo. Nanti ibu kemo akan menjalani kemo selama 5 kali dan itu paling enggak menghabiskan rumah satu. Ya di situ saya mulai lemes ya. Tuhan sudah punya penyakit yang demikian dan solusinya juga nggak ada. Tapi saya cuman percaya waktu itu sebelum saya sakit itu Om, bulan Desember itu saya merasa seperti disuruh saya puasa Daniel 40 hari. Nah itu saya lakukan itu, ternyata itulah kekuatan saya untuk saya dipersiapkan Tuhan untuk mendapatkan hadiah ulang tahun saya pada saat itu. Jadi saya rasakan Tuhan ini toh hadiah ulang tahun yang luar biasa, yang boleh dikatakan ini penyakit tingkat dewa loh Tuhan, nggak macam-macam aku bilang gitu toh. Tapi di situ saya seperti dikuatkan dan juga banyak teman-teman juga Om juga memberikan kekuatan ya. Saya bersyukur punya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga yang sangat memberikan kekuatan buat saya. Bahkan dokter pun juga, dokter waktu meriksa dia bilang terlambat, tapi saya ganti ke dokter lain, saya cari dokter yang memberikan semangat buat saya. Dan sampai saat ini saya pakai dokter itu dan puji Tuhan selalu memberikan semangat buat saya dan tetap selalu percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita ya Om ya. Secara manusia uang dari mana ya Om? Bahkan saya itu waktu operasi itu karena tidak ada biaya, teman-teman menyarankan saya mengambil alternatif itu yang terkenal itu loh Om, yang Warsito itu, profesor itu, dan itu udah banyak puluhan juta saya habis itu. Kemudian saya katakan sama teman-teman saya, aku enggak mau ngerepotkan kalian sama anak Tuhan yang juga memperhatikan saya. Saya bilang, udahlah Cik, cukup saya sampai di sini, saya mau nyerah. Kalau memang saya mau operasi ya operasi aja. Tuhan buat lancar dan ternyata saya kembali ke Solo dan saya operasi dan situlah Tuhan tolong saya. Luar biasa. Tapi bukan cuma sampai segitu Om. Waktu operasi itu pun saya juga mau kesaksian ya Om ini. Biaya operasi itu sekitar 15 juta. Tapi kan saya kelas 3. Tapi karena waktu itu ada BPJS.
saya itu dikenakan biaya sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Yang seharusnya 15 ya. Dan itu pun membuat orang-orang yang sakit kayak saya itu mereka bilang, loh kok murah padahal kan saya kelas 3 Om, saya dapat mujizat kelas 3 bisa sampai ke VIP. Naik kelasnya kan banyak banget. Itu Tuhan buat lancar semuanya. Kemudian soal biaya juga, jadi dari 15 juta turun menjadi 2 juta. Saya lihat, loh Tuhan kok bisa, maka mereka semua mau coba, aku tak kayak Bu Monang. Dan mereka pernah nyoba Om, mereka habis 20 juta BPJS, ternyata mereka harus membayar 15 juta. Jadi memang Tuhan itu ngerti ya, sampai di mana penyerahan kita dan keterbatasan kita itu Tuhan tahu. Dan saya bersyukur Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan, bahkan Tuhan lebihkan. Bahkan waktu itu saya kembalikan sama anak Tuhan itu, saya bilang, Ci ternyata nggak segitu habisnya. Kan saya dapat berkat itu ya, sisa berkat yang ada itu dapat 5 juta. Saya bilang, Ci uang itu sisa 3 juta saya kembalikan ya. Beliau katakan, enggak Bu Monang, itu berarti berkatnya Bu Monang gitu. Jadi Tuhan kasihkan lebihnya untuk tahu sendiri kan kanker tuh ya Om ya. Nah itu puji Tuhan, saya melihat Tuhan itu campur tangan saya dengan luar biasa dengan caranya ya. Sementara saya lihat tuh orang-orang lain itu pada menyarankan untuk beli obat A, beli obat B, beli obat C. Saya uang dari mana ya Om ya? Tapi saya cuman bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan punya rencana yang indah. Cuman itu aja. Luar biasa Bapak Ibu ya, selama kurun waktu yang sedemikian singkat dia harus menjalani operasi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ketika Ibu Monang menaruhkan imannya kepada Tuhan, ketaatan, berpuasa, dan pada akhirnya Tuhan membukakan jalan yang luar biasa ya. Dan tentu sakit kanker itu kan banyak orang ngomong nggak ada obatnya ya Bu ya, sakit kanker itu nggak ada obatnya. Namun yang spesial yang saya lihat dari hambanya ini adalah energik, semangat, dia tetap melayani. Rahasianya apa sih Bu? Kok bisa tetap semangat, seperti nggak sakit gitu loh? Yaitu kita percaya kita punya Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Saya cuma punya satu ayat bahwa apapun yang Tuhan izinkan, endingnya, ujung-ujungnya itu bukan ujung-ujungnya duit, tapi ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Ya luar biasa. Sebenarnya Ibu ngerasain rasa sakit gak sih? Katanya kalau orang, saya pernah melayani orang sakit ya, teman saya. Itu katanya kayak diiris-iris, kayak wah sudahlah nggak karu-karuan gitu. Saya pernah melayani di rumah sakit itu. Gimana Ibu Mona ngerasain kayak gitu nggak sih? Wah udah mau game over 2 kali Om. Jadi tahun 2014 saya stadium 2 kemudian dinyatakan katanya sembuh, tapi saya nggak percaya. Saya biopsi kan, dan tahun 2015 ternyata stadium saya naik dari stadium 2 stadium 3, makanya kan dokter angkat tangan. Tapi dokter yang memberi semangat bilang pasti ada jalan gitu kan ya. Jadi saya juga percaya, dia juga percaya dengan agamanya. Dan saya lakukan cuman saya lakukan itu semua Om, padahal tahun 2016 itu saya sudah kena ke kepala juga, penyebaran tulang kepala. Udah nyebar sampai kepala ya. Jadi saya sudah nggak kuat dengan kemo yang untuk payudara itu kan 6 kali. Jadi orang itu operasi, orang itu punya kanker yang ditakutkan itu kemonya. Karena kayak makan buah simalakama kan, bapak mati, itu nggak dimakan ibu mati. Nah itu saya yang kelima itu, kemo yang kelima saya sudah merasakan mau game over. Tapi kembali lagi ya itu. Saya percaya ujung-ujungnya pasti kan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Sampai dokter sendiri waktu saya sampai ke rumah sakit, beliau katakan, loh ibu kesini naik apa? Naik motor digonceng. Itu aja sampai suami saya bilang, Mi turun sini ya, naik taksi. Enggak, emang uangnya. Saya sampai bilang gitu, naik motor aja. Padahal saya udah lemes itu, udah pol. Sampai dokter bilang, ibu ini harusnya sudah ada di ICU. Tapi kenapa kok masih bawa motor, masih cengenges-cengenges? Karena beliau memang tahu saya orangnya cengenges gitu ya. Terus udah mondok. Lah kok kemonya gimana? Ya berhenti sudah.
sudah kayak gini parahnya kok. Jadi sebetulnya darah ke lever saya itu harusnya 39 itu sampai 1000. Jadi saya total nggak boleh melanjutkan kemo. Nah itu yang saya takutkan. Tuhan, saya kalau nggak kemo katanya nanti malah menyerang ke tempat lain kan. Harus tuntas kan kemo itu. Kemo saya ingat saya 6 kali. Setelah 5 kali saya drop, tapi puji Tuhan dari situ Tuhan adakan lagi mujizat, hati yang gembira, obat yang manjur loh. Kemudian saya berdoa. Waktu itu saya didatangkan dokter spesialis. Setelah dokter spesialis katakan obatnya itu mahal. Terus saya bilang ada yang generik ya Om ya dok ya. Jadi masih nawar. Pengen sembuh apa mau cari yang lebih murah ya? Kalau ada yang murah kenapa yang mahal gitu ya Om ya. Puji Tuhan di situ saya cuma opnam 5 hari. Kemudian saya pulang. Nah 2 minggu kemudian ternyata saya bisa melanjutkan kemo saya. Tapi tahun depannya lagi kenalah kepala saya, tulang kepala. Nah itu saya jalani kemo lagi. Nah itu waktu kemo yang pertama untuk tulang, saya juga ngerasakan sudah napas saya udah di sini, udah sakit banget itu saya mau minta tolong siapa, suami saya pelayanan waktu itu luar kota. Dan saya lihat anak-anak saya sudah pulas tidur, ya saya cuma datang waktu itu saya ingat saya cuma duduk, saya angkat nafas saya, Tuhan kalau memang aku harus sampai di sini jangan tinggalkan aku, saya cuma bilang gitu. Tapi kalau Tuhan berikan hidup jangan permalukan aku. Dan di situ aja saya cuma ngomong gitu sama Tuhan. Bahkan saya ngomong sama penyakit saya, Om, kamu boleh ada dalam tubuhku. Tapi aku mau katakan bahwa tubuhku ini milik Allah, tubuhku ini bait Allah. Kalau kamu macam-macam sama aku, berarti kamu bukan berurusan sama aku, tapi kamu berurusan sama Tuhanku Yesus. Saya katakan gitu sama tiap kali sama penyakit saya. Dan situlah saya mendapatkan kekuatan. Haleluya. Bahkan waktu dokter bilang saya nggak boleh gemuk, saya kan gemuk sekali ya Om ya. Nah, saya bingung, banyak yang tawarkan, wah banyak sekali tawarkan diet-diet yang membutuhkan duit. Ya. Saya tanya, saya searching di Google Om, ya puji Tuhan, Mbak Google membantu saya ya. Situ saya diberikan satu diet yang paling murah, yaitu OCD itu Om. Saya lakukan itu sampai sekarang. Jadi itu saya pakai sebagai terapi saya, sama saya yang tadinya juga nggak bisa berenang. Saya belajar dan puji Tuhan, saya cuma pakai terapi itu, tidak pakai yang lain. Tuhan. Berarti betul ya, iman itu sebenarnya sederhana sekali ya, Bu Monang ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ingatlah, iman itu sederhana. Iman itu bisa Anda miliki apapun masalah hidupmu, apapun. Tadi kita mendengarkan satu kesaksian bahwa semangatlah yang membuat dia bisa menghadapi semua. Imanlah yang membuat Ibu Monang dapat menghadapi semua. Memang dia dikelilingi orang-orang yang mengasihi dan mencintai dia. Suaminya, anak-anaknya sangat mengasihi, teman-temannya. Ya dia kalau mau pergi rumah sakit, WA saya minta bantuan doa begitu ya. Saya sebisa saya mendukung di dalam doa. Ya luar biasa. Tadi juga beliau habis dari cek ya dari rumah sakit, bisa nggak datang, dia datang ke sini naik motor loh sendirian. Saya kaget loh kok nggak diantar. Ternyata dia bisa, dan selepas ini ada orang yang mau konsultasi karena ada saudara seiman yang juga mengalami hal yang sama. Ya, iman itu sangat sederhana. Bagaimana sih kita bisa memiliki iman? Ya. Kita sudah mendengarkan satu kesaksian karena Ibu Monang adalah hamba Tuhan, tentu dia belajar firman Tuhan, ya, Bu, ya, dulu mengikuti sekolah Alkitab. Artinya apa? Iman yang kita miliki, kita bisa memiliki iman jika kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Tadi di ayat firman Tuhan di Injil Markus pasal yang kelima tadi dikatakan di sana bahwa perempuan itu ayat 25-26 mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Ya, jadi berita tentang Yesuslah yang membuat wanita ini memiliki iman yang sudah sakit selama 12 tahun pendarahan. Ibu Monang 6 tahun berarti ya, baru 6 tahun ya. Baru 6 tahun. Oh, loro kok 6 tahun ya Bu ya. Wong lah sakit sehari aja ya atau 6 tahun. Ya, tapi satu perjuangan. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa keteguhan iman Ibu Monang lah yang memberikan inspirasi dalam hidup saya, yang membuat saya itu sungguh-sungguh
diberkati melalui kesaksian hidupnya. Mimpin pujian, suaranya menggelegar bagaikan petir di siang bolong. Wah, enggak, kalau besok Bu Monang, wah mungkin malah dinasihati ya. Karena apa? Iman yang dimiliki karena mendengarkan firman Tuhan bahwa semuanya itu ujungnya mendatangkan kebaikan. Ini ingat ini. Jadi apapun masalahmu, endingnya mendatangkan kebaikan, ya. Jadi iman dari mendengarkan firman, ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Saya tulis di Suara Gembala, ketika kita berdoa kita harus memiliki keyakinan bahwa jalan yang satu-satunya jalan itu hanya percaya, beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ibrani 11 ayat 6, kalau kita menghadap Tuhan tanpa iman ya sia-sia. Orang yang menghadap Tuhan harus percaya, harus beriman, dan orang yang datang dengan iman itu akan mendapatkan upahnya. Jadi hambanya ini juga mendapatkan upahnya. Bahkan beliau mengatakan penyakit boleh bersarang di dalam tubuhnya, tetapi tubuhnya adalah baitnya Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Nah, iman itu juga harus disertai dengan tindakan. Ya, hambanya tadi juga melakukan tindakan. Ya, dia rela menjalani operasi, dia rela di kemo, itu sesuatu yang tidak gampang, tidak mudah. Banyak orang yaitu ketakutan untuk kemo itu, dan saya melihat bahwa orang yang selesai di kemo itu lemes. Ya, tidak bisa makan apa-apa. Ya, saya pernah melayani beberapa orang tuh seperti itu. Jadi kayak mau mati gitu loh. Itu ya. Kayak antara mati sama hidup. Ngambang gitu ya, ngambang gitu ya. Belum lagi waktu dimasuk itu. Ya, ya itu kemonya kan masuk cair yang sakit kan itu ya. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti pulang dari situ efeknya. Tumpah terus, mau makan tumpah. Jadi kalau ada orang sakit marah itu sebenarnya dimaklumi kadang-kadang ya Om ya. Karena merasakan sakitnya. Tapi satu rahasia saya mau bilang ya, saya mau bagikan ya untuk yang orang-orang kemo itu ya. Waktu kita di kemo itu dikasihin apa itu cairan. Kita anggap saja waktu itu yang masuk dalam cairan dalam tubuh kita itu bukan cairan obat kimia yang dari medis, tapi kita anggap itu darah Yesus yang menyucikan, yang menyembuhkan sakit penyakit kita, sehingga kita nggak takut. Karena ada saya punya kenalan itu, papanya meninggal itu karena takut karena ketakutan itu, jadi terus dia pulang gitu pulang. Nah, jadi waktu kita ngalami rasa takut itu, waktu cairan itu masuk dalam tubuh kita aminkan bahwa itulah darah Yesus yang menyucikan, menyembuhkan, mengampuni, menguduskan, bahkan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga kita bisa kuat menjalani itu semua dengan saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan. Di dalam kitab Yakobus dikatakan di sana bahwa orang yang mengatakan punya iman, ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Jadi kalau saudara berkata mempunyai iman, saudara harus melakukan satu tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti wanita ini, dia bertindak dalam ketidakberdayaan fisiknya. Ya, dia mungkin merangkak, ya, wanita itu ya, merangkak karena dikatakan menjamah jubahnya Tuhan. Jadi menjamah bagian bawah jubah. Ya, jadi dia delosor loh, merangkak dia supaya dia dapat menjamah jubahnya Tuhan. Ini satu tindakan. Jadi kalau saudara mengatakan beriman, iman itu sederhana, tetapi terkadang untuk melakukan apa yang diimani itu yang tidak sederhana. Jadi melakukan, yaitu berdoa tentunya ya, mengandalkan Tuhan. Seperti Ibu Menang tadi ketika dimasuki cairan, dia mengimani itu darah Yesus. Secara mata jasad ya memang itu cairan kimia, tetapi dia mengimani untuk menghilangkan rasa takut itu, dia mengatakan bahwa itu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang perlu kita renungkan. Wanita itu bertindak setelah percaya. Jadi kalau saudara percaya, bertindak. Beberapa hari ini tuh saya
tapi bukan pertemanan dengan saya ya. Jadi di Facebook itu teman gitu ya, karena dia membuka diri semuanya. Saya hanya lihat 2 orang. Setiap hari itu sambat. Siapa yang mau beliin pulsa saya ya, katanya. Kotanya habis ya. Siapa yang mau jadi dewa penolong? Itu saya lihat tanggalnya itu 19, 20, 21, 22. Jadi setiap hari itu dia minta dibantu orang gitu loh. Lalu ada yang jawab gini, gimana dia bilang, statusnya itu ngeri sekali katanya. Statusnya ngeri sekali. Terus ada yang bilang, kalau butuh uang ya kerja. Nah, jadi banyak orang mengatakan beriman tetapi tidak bertindak. Ya, Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bekerja. Ya. Jadi bertindak. Kalau saudara ingin mengalami perubahan di bidang ekonomi ya bertindak, jangan nganggur di rumah. Ya. Bagaimana caranya? Ada loh orang yang hanya 200.000 bisa bikin makanan dititip-titipkan di warung-warung loh, hanya dengan 200.000. Itu menginspirasi saya juga itu. Luar biasa hanya dengan 200. Kalau saudara mau berdagang nunggu 2 juta, 20 juta, ya mati kelaparan. Ya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Mujizat, ya. Saya mengatakan Bu Monang mendapatkan mujizat. Kalau bisa hidup sampai hari ini ya, 6 tahun dilalui sampai hari ini, Ibu masih bisa bertahan, masih bisa pelayanan. Mujizat, ya, mujizat. Nah, wanita ini juga mengalami mujizat karena imannya menjamah jubahnya Tuhan. Nah, sekarang ketika kita mengalami mujizatnya Tuhan, itu apa yang terjadi dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita? Kalau Ibu gimana? Setelah mengalami sesuatu yang luar biasa ini, terus tekad Ibu untuk pekerjaan Tuhan, untuk apa ya, pandangan Ibu terhadap Tuhan itu seperti apa? Ya, saya merasakan bahwa dia nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Ya, pengen berbuat lebih lagi, Amen. khususnya buat rekan-rekan yang sama kayak saya. Ya. Karena kalau saya pergi melayani, kebanyakan mereka punya sakit yang sama dan punya ketakutan yang sama yang pernah saya alami dulu. Jadi saya bersyukur, yaitu apa yang Tuhan izinkan ujung-ujungnya ya, betul ya. Nanti ada yang mau konsultasi dengan Ibu Monang, ya, Bapak Ibu yang kepingin curhat-curhat nanti bisa minta nomor WA-nya ke saya, ya. Jadi mujizat terjadi menghasilkan pertobatan. Pertobatan itu apa sih? Apa karena Bapak Ibu berdosa? Bisa juga. Tapi bertobat di sini adalah kesadaran keberadaan Tuhan dan kita. Bu Monang tadi mengatakan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ini pertobatan. Ya. Jadi Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu. Ini yang harus kita sadari setelah kita beroleh mujizat. Jangan melupakan mujizatnya Tuhan. Lalu yang kedua, tadi Bu Monang mengatakan mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi mujizat itu terjadi supaya kita mengakui pertolongan Tuhan, mengakui bahwa yang melakukan itu Tuhan, mengakui bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Sekarang Ibu Monang bisa mempunyai satu pelayanan spesial, yaitu melayani orang-orang yang mengalami hal yang sama. Ya, enak tak Bu ya kalau ngomong apa yang saya misalnya soal ekonomi ngomong sama saya, ya gampang banget gitu ya. Iya, benar. Ya, jadi soal sakit bersyukur kepada Tuhan, bukan nggak pernah sakit Bu, saya juga pernah sakit loh, seminggu tuh habis 2 juta kena herpes saja 2 juta loh ya, betapa mahalnya ya. Tapi ya enggak apa-apa ya, memang harus demikian, harus bertindak ya. Lalu apa? Tetap percaya. Harapan saya Ibu tetap percaya perkataan iman Ibu, walaupun kanker itu ada dalam tubuhnya, tapi Ibu tadi berkata, aku adalah tubuhnya Kristus. Amin. Ya, jadi ini biarlah tetap percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali kehidupan Bu Monang. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah terima mujizat, yang terlepas dari COVID-19, ya,
yang terlepas dari masalah ekonomi, yang terlepas dari masalah keluarga. Saya ingin katakan pada pagi hari ini, tetap percaya dan percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena tidak ada lain kecuali Tuhan Yesus Kristus saja. Ya, biar pagi ini sungguh-sungguh kita diberkati melalui share pagi ini bersama dengan Ibu Monang. Terima kasih Ibu berkenan hadir di gereja kami dan menjadi berkat bagi jemaat Gereja Pantekosta Immanuel Pangkalan maupun jemaat-jemaat yang lain yang mengikuti ibadah online kami. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. Pagi ini kita sudah beroleh berkat melalui firman Tuhan. Ternyata iman itu sangat sederhana. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini, berarti Bapak Ibu harus sudah punya iman. Bapak Ibu dapat mengimani apapun yang Bapak Ibu inginkan, ya, kesembuhan, bahkan ekonomi, rumah tangga, dan apapun. Kalau Bapak Ibu punya iman, Ibu Monang telah melalui masa-masa sulitnya dan dia boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, iman kami berkata, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ketika kami tetap mengasihi Tuhan, yang diimani oleh hambamu, Ibu Monang, telah menjadi satu kenyataan. Tuhan terus memegang kendali kehidupannya. Pakailah dia sebagai seorang istri yang bijaksana, seorang ibu yang bijaksana untuk mengasihi anak-anaknya, dan seorang hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap tutur katanya memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan bahkan penyembuhan bagi setiap orang yang didoakannya. Berkati dengan sempurna, kesembuhan dengan sempurna untuk hambamu Ibu Mona. Hamba berdoa untuk segenap jemaat dimanapun mereka berada, baik yang berada di Sukoharjo, di seluruh Solo Raya, mereka yang berada di Madiun, mereka yang berada di Surabaya, mereka yang berada di Banyuwangi, mereka yang berada di Salatiga, anak-anakmu yang berada di Bawen, di Bandungan, di Ungaran, anakmu yang berada di Semarang, anak-anakmu yang berada di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang, di Bandung, bahkan di Manado, berada di Kalimantan dan di Sulawesi. Mari Tuhan, lawatlah anak-anakmu semua. Engkau mendengarkan jerit tangis mereka, Engkau mendengarkan seruan doa mereka, karena mereka memanjatkan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Sang Penyembuh. Tuhan, Kau sembuhkan mereka semua. Bahkan Engkau akan memulihkan keadaan hidup rumah tangga mereka. Engkau akan memulihkan ekonomi rumah tangga mereka. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-Mu Andari dan Hartono yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni. Bahkan hamba-Mu Hegi akan melangsungkan pernikahan anaknya pada bulan Juli yang akan datang. Mari Tuhan, Engkau memberkati. Engkau akan mendahului karya-karya manusia, sehingga hanya Engkau sendiri akan memberkati anak-anak-Mu yang akan mempersatukan cinta mereka dalam pernikahan suci, pernikahan kudus di gereja mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni, di tahun 2020 ini. Mari Tuhan, jamah mereka satu persatu. Kau akan memberikan hadiah spesial bagi mereka yang akan membuat hati mereka bersorak-sorai penuh sukacita. Kau akan memberkati kesehatan tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Kau akan memberkati masa depan mereka. Kami berdoa untuk setiap benih-benih rupiah yang telah mereka taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya sesuai dengan janji-Mu, apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Terima kasih Engkau sudah menolong kami. Bapak Ibu,
Dan saudara sekalian, apapun yang terjadi, tetaplah percaya, tetaplah beriman, karena iman itu sangat sederhana. Berdoalah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati presiden kami, wakil, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, para lurah, bahkan RW dan RT kami. Biar mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengentaskan penderitaan yang saat ini terjadi pada bangsa kami. Wabah COVID-19 ini segera sirna di dalam nama Yesus. Mereka yang telah mendapatkan perawatan, dalam nama Yesus mereka sudah disembuhkan. Kami percayakan mereka, masyarakat biarlah memiliki ketaatan dan penundukan diri kepada pemerintah, sehingga COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah juru selamat kita. Sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.